Kita siapkan diri kita untuk mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita satu dalam doa. Hari ini kami datang Tuhan menghampiri kekudusan-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah korban syukur kami Tuhan. Kami alaskan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Boleh jadi hanya di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Come on. Kita percaya bahwa Dia Allah yang luar biasa, amin. Mari berikan korban syukur yang terbaik bagi Allah kita. God is on our side. He has
I can do all things, for it's you that gives me strength. Nothing is impossible to you. Kami tahu bersama Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. Cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe in you. I believe, amen. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Yes, we all believe in you, Jesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya kepadamu Tuhan, dan kami katakan ini dengan iman di dalam nama Yesus. Yes, Jesus. There is a song, I know it well, a melody that's never failed. On mountains high, in valleys low, my soul will rest, my confidence in you alone. Oh, Bethlehem, His name is Jesus, my Savior's cross has set the sinner free. Oh, Bethlehem, His name is Jesus. Oh, Christ be praised, I have victory. Everybody sing. Salvation's flame, Christ undefeated, trampled the grave. See now the cross lifted high. The light has come, the light has won. Oh, praise the name, His name is Jesus, my Savior's cross has set the sinner free. Oh, bless His name, His name is Jesus. Oh, Christ be praised, I have victory. Oh, bless the name, oh, bless His name, His name is Jesus, my Savior's cross has set the sinner free. Oh, bless His name, His name is Jesus. Oh, Christ be praised, I have victory. Yes, Jesus. There'll be a day, my hope complete. Now home be glory, your face I'll see. No pain no more, my fear will cease. I bow my life, I fix my eyes
on Christ my King. I bow my life, I fix my eyes on Christ my King. Oh, there's a name, His name is Jesus, my Savior's cross has set me sinners free. Oh, there's a name, His name is Jesus. Oh, Christ be praised. I have victory. Oh, there's a name. Oh, there's a name. His name is Jesus. Yes, it's you, Jesus. My Savior's cross has set me sinner free. Oh, there's His name. His name is Jesus. Oh, Christ be praised. I have victory. Oh, Christ be praised. I have victory. Oh, Christ be praised. I have victory. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat minggu pagi yang indah ini. Kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati, urapi kami semua. Beri kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan. Tentang bagaimana Ishak, seorang yang penuh dengan ketaatan. Kami belajar hari ini akan firman Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku jemaat Home CC dimanapun berada. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online di hari Minggu yang indah ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Minggu lalu kita belajar mengenai Abraham. Nah minggu ini kita akan belajar sama-sama ya mengenai kehidupan Ishak. Ya, Ishak adalah anak Abraham yang dikasihinya. Nah, secara khusus yang akan kita pelajari hari ini adalah kehidupan Ishak, yaitu mengapa ia mau dikorbankan oleh Abraham, ayahnya. Dan pertanyaan yang sangat penting adalah, kapankah Ishak itu tahu bahwa ia adalah orang yang akan dikorbankan oleh ayahnya? Kalau kita lihat di Kejadian 22 ayat 7, ya. Kita buka di dalam Kejadian 22 ayat 7 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Maka dari ayat ini kita tahu bahwa Ishak sekalipun sudah berada di Gunung Moria, ia tetap tidak tahu bahwa dirinya lah yang akan dikorbankan. Kapankah ia mengetahui bahwa dirinya adalah korban itu sendiri? Apakah saat diikat atau kapan? Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, ini adalah fakta firman Tuhan yang tidak dapat dibantahkan. Dari ayat yang baru saja kita baca, kita dapat simpulkan bahwa Ishak sama sekali tidak tahu bahwa ia adalah korban itu sendiri. Namun kalau kita diperhadapkan pada situasi yang nyata seperti Ishak pada saat itu, maka juga didapatkan fakta bahwa hal yang mustahil kalau Ishak ya, membiarkan dirinya tiba-tiba diikat. Kemudian diletakkan di atas mezbah. Lalu Abraham siap angkat pisau, begitu ya, untuk menyembelihnya. Saya rasa hal ini mustahil dan tidak masuk di logika kita. Apabila Ishak tidak mengetahui apa-apa dan membiarkan dirinya dikorbankan. Ishak bukanlah seorang yang memiliki kelainan Down syndrome, ya, atau idiot. Ia adalah laki-laki yang normal, yang menjalani kehidupan dengan normal sama seperti kita. Dan tentu saja ada pertanyaan di benak kita. Apabila kita naik ke atas Gunung Moria untuk mempersembahkan korban, namun tidak ada binatang yang dibawa untuk dikorbankan, itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita dan juga bagi Ishak.
Maka pada pembahasan kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah kapan Ishak tahu bahwa dirinya lah yang akan dikorbankan. Dan yang kedua adalah mengapa Ishak mau taat untuk dikorbankan. Nah, untuk menjawab hal itu kita buka dulu ya di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 13. Kejadian 22 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan buat saudara. Ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8 katakan begini. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12 katakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Menurut buku sejarah penebusan yang ditulis oleh Yon Sikpak, ya, dikatakan bahwa Ishak berumur antara 25 sampai 36 tahun pada saat itu. Artinya Ishak itu bukanlah seorang remaja ketika akan dikorbankan. Ia seorang pemuda yang sudah matang secara usia. Tadi di ayat ke-7 yang kita baca dikatakan bahwa Ishak memikul kayu bakar di atas bahunya. Maka kita sekarang dapat membayangkan bahwa Ishak yang akan dikorbankan bukanlah Ishak seorang anak kecil. Itu dulu yang harus kita pahami. Bukanlah Ishak yang tidak tahu apa-apa, melainkan seorang pemuda yang sudah dewasa yang berusia sekitar 25 sampai 36 tahun. Saya yakin bahwa Ishak sendiri pasti bertanya-tanya di dalam hatinya, di manakah domba yang akan dikorbankannya itu sejak ia diajak oleh ayahnya untuk pergi ke Gunung Moria. Namun pertanyaan ini disimpan Ishak selama perjalanan dari rumahnya sampai hari ketiga saat sampai di Gunung Moria. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Mengapa Abraham tidak menyampaikan sejak awal sebelum mereka berangkat? Ya kan? Bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan. Kenapa? Saya yakin bahwa ini semata-mata karena Abraham tidak tega untuk menyampaikan kepada Ishak bahwa diri Ishaklah yang akan dikorbankan di atas gunung nantinya. Nah, selama perjalanan pastilah Abraham sebagai seorang ayah bergumul dengan luar biasa. Ada rasa yang tidak nyaman, ada rasa tidak tega, ada rasa kasihan, ada rasa kebingungan. Bagaimana harus menyampaikan apa yang sedang terjadi ini pada Ishak? Jadi Abraham benar-benar dalam posisi yang tidak mudah pada saat itu. Sementara
Ishak pastilah di dalam benaknya sebagai seorang pemuda yang dewasa, tentu dia dan normal, tentu dia memiliki pikiran yang kritis. Dalam benaknya bertanya-tanya selama 3 hari lamanya. Cuma dia diam. Dia tidak ingin mempertanyakan kepada ayahnya. Ia anak yang penurut dan taat pada orang tuanya. Dan perlu kita ketahui bahwa Ishak sendiri juga tahu bahwa ia adalah anak perjanjian yang dijanjikan Allah, bahwa melalui dirinya dan bukan melalui Ismail, bahwa kelak akan menjadi suatu bangsa yang besar yang menempati tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Ishak tentu mendapatkan cerita dari ayahnya Abraham, bagaimana dulu Abraham memiliki anak yaitu Ishak itu di usia 100 tahun, yang merupakan sebuah kemustahilan di usia tersebut memiliki anak. Namun karena Allah Yahweh, Allah yang hidup yang disembah oleh Abraham inilah, maka tidak ada yang mustahil. Maka iman ini juga yang diturunkan dari Abraham kepada Ishak. Itu dulu poinnya. Di kitab Ibrani 11 ayat 9, kita baca. Ibrani 11 ayat 9 dikatakan demikian. Karena iman ia, yaitu Abraham, diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia, yaitu Abraham, tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Dari ayat ini kita ketahui bahwa Ishak suka tinggal di kemah, dan di kemah itulah ada pembicaraan, disitulah ada transfer iman, ya, dari Abraham kepada Ishak. Ishak belajar mengenai Allah Yahweh yang membawa ayahnya keluar dari Ur Kasdim, ya, hingga sampai ke tanah Kanaan. Itu Ishak belajar di situ. Ishak belajar di kemah itu. Ishak belajar mengenai janji Allah mengenai keturunan Abraham yang berasal dari Ishak dan bukan dari Ismail. Jadi Ishak benar-benar mengerti siapa dirinya. Ishak benar-benar mengerti siapa dirinya dalam posisi sebagai anak perjanjian antara Abraham dan Allah. Oke, kita balik lagi kembali ke kisah Ishak di Gunung Moria. Maka setelah 3 hari, ya Bapak Ibu Saudaraku, ia simpan tanda tanya besar di dalam hatinya itu. Akhirnya Ishak memberanikan diri. Dia bertanya kepada ayahnya, di manakah domba yang akan disembelih dan dikorbankan itu? Bayangkan. Pertanyaan ini tentu menghentakkan hati Abraham. Ia gak tega mengatakan bahwa kamu loh yang akan jadi domba untuk dikorbankan. Karena itu Abraham berkata di dalam Kejadian 22 ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Sementara di ayat 9 sudah terindikasi bahwa Ishak sudah mengerti bahwa dirinya lah yang dijadikan korban. Maka dari itulah Ishak dengan sukarela membiarkan dirinya diikat dan diletakkan di atas mezbah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, jadi kita harus jeli dan memperhatikan bahwa ada jeda antara ayat yang ke-8 dan ayat ke-9, di mana pada ayat ke-8 Abraham belum berani untuk menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun di ayat ke-9 dapat kita simpulkan bahwa Ishak sudah mengetahui dirinya sebagai korban. Maka di antara jeda itu, ayat 8 dan ayat 9, inilah Abraham menceritakan kepada Ishak apa yang sebenarnya terjadi. Namun, kapankah waktunya antara jeda ayat 8 dan ayat 9 itu? Perhatikan lanjutan di ayat 8 yang berkata begini, di Kejadian 22 ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah, perhatikan, keduanya berjalan bersama-sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa ketika keduanya berjalan bersama-sama, inilah Abraham menceritakan dan mungkin bercerita dengan air mata yang tertumpah, dengan ketidaktegaannya. Ia bercerita bahwa ini adalah ujian iman yang harus mereka berdua hadapi. Tidak bisa hanya Abraham saja sebagai seorang ayah, namun juga Ishak sebagai anak yang harus merelakan dirinya dikorbankan. Bila Ishak menolak, tentu ia bisa memberontak dan melawan. Perhatikan,
Karena apa? Dia seorang pemuda yang sudah berumur 25 sampai 36 tahun tadi dikatakan ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau saja Ishak itu mau memberontak, menolak, tapi yang kita lihat bukan seperti itu. Ya, kenapa? Karena justru kita melihat bahwa Ishak sama sekali tidak menolak dan memberontak ketika akan diikat. Alkitab tidak menulis dia memberontak. Ya, ia menyerahkan dirinya untuk dikorbankan. Hal ini semua bisa terjadi karena sejak dari kecil tentunya Ishak sudah mendapatkan banyak impartasi iman dari kisah-kisah Abraham dan leluhurnya. Ia mendapatkan kisah-kisah itu ketika berada di kemah bersama Abraham dan Sarah. Jadi di Gunung Moria inilah ujian iman yang dialami oleh Ishak. Ia percaya kepada bapaknya Abraham dan kepada Allah. Ya. Ia percaya bahwa Allah mampu membangkitkan orang mati. Allah juga mampu membangkitkan dirinya yang akan dikorbankan. Dan karena Ishak percaya kepada Abraham, maka Ishak juga memiliki iman yang sama dengan Abraham. Bahwa dirinya akan dibangkitkan oleh Allah ketika sudah disembelih oleh ayahnya nanti. Maka dari situlah Ishak dengan rela naik ke mezbah dan siap dikorbankan. Bapak ibu saudaraku rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kisah dramatis ini kemudian menjadi happy ending. Karena ternyata Allah mengetahui bahwa Abraham bersedia menyerahkan Ishak dan Ishak merelakan dirinya dipersembahkan oleh ayahnya. Akhirnya Ishak tidak dikorbankan, melainkan domba jantan yang telah Allah sediakan yang dikorbankan oleh Ishak. Maka di akhir khotbah saya ini, saya ingin kembali menegaskan dua pertanyaan awal yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah kapan Ishak tahu bahwa dirinya lah yang akan dikorbankan. Dan yang kedua adalah mengapa Ishak mau taat untuk dikorbankan. Ishak diberitahu oleh Abraham ayatnya saat ada jeda di antara ayat ke-8 dan ke-9. Yaitu saat mereka berjalan bersama-sama. Di saat itulah Ishak diberitahu oleh ayahnya. Dan mengapa Ishak mau dan rela dikorbankan? Jawabannya adalah karena sudah bertahun-tahun sebelumnya ia mendapatkan banyak impartasi iman dari kisah-kisah para leluhur melalui Abraham. Sehingga imannya bertumbuh, dan ketika di Gunung Moria inilah imannya juga diuji. Dan Ishak lulus dalam ujian yang luar biasa ini. Bapak ibu saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, kalau kita melihat kisah Ishak ini, maka ini seperti tipologi Kristus yang merelakan dirinya dikorbankan sebagai penebus dosa oleh Bapaknya. Kristus rela disalibkan sebagai anak domba yang disembelih untuk menyelamatkan kita. Apa yang bisa kita pelajari dari Ishak ini? Dari kisah ini, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, mari kita impartasikan iman kepada anak-anak kita sejak dari mereka kecil. Katakan amin. Karena ketika ujian iman itu datang, maka anak-anak kita akan lulus ujian iman. Katakan amin. Ingat bahwa sebagai orang tua, kita tidak mungkin dapat menjaga anak kita 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pada akhirnya kita harus menyerahkan anak-anak kita kepada Allah untuk menjaga, untuk melindungi. Karena itulah sejak dari mereka muda, ya, kita harus bawa mereka kepada Allah. Sejak dari mereka muda, kita harus bawa mereka untuk mengenal Allah yang hidup, yang menjaga kehidupan mereka. Yang kedua, kita juga harus memiliki iman seperti Ishak, yaitu memiliki ketaatan kepada orang tuanya dan percaya kepada orang tuanya. Ketika Abraham percaya bahwa Allah mampu membangkitkan Ishak dari kematian, maka Ishak yang akan dijadikan korban juga mengaminkan dan taat. Maka sebagai orang yang masih muda, kita perlu belajar dari para leluhur, dari para tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, agar kita juga bisa mendapatkan impartasi iman dari apa yang kita baca. Kalau Tuhan sudah membuat berbagai macam mukjizat di perjanjian lama dan di perjanjian baru, maka kita seharusnya memiliki kepercayaan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ia sanggup membuat mukjizat dalam hidup kita. Katakan amin. Dan yang terakhir, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah kepada Tuhan yang hidup. Maka hidup kita berjalan dari pengalaman iman satu kepada pengalaman iman
yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Ishak yang mau taat. Dia mau diuji dan lolos ujian imannya. Bapa, kami mau belajar bahwa kami akan impartasikan iman kepada anak-anak kami sejak kecil. Sama seperti Abraham mengimpartasikan imannya kepada Ishak sejak Ishak kecil. Tuhan Yesus, kami mau serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau memiliki iman seperti Abraham dan Ishak, yang percaya Tuhan bahwa ketika kami taat, ketika Tuhan apapun yang Kau perintahkan di dalam firman-Mu, ketika kami menjalani dengan taat, maka kami tahu bahwa Engkau yang sanggup membuat mujizat dan jalan keluar. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat perjalanan iman yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Again, sing my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! Amen. How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! 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 Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan terus jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.